aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Apa kabar hari ini? Oke, mudah-mudahan dalam keadaan baik ya semuanya ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang UML ya. UML yang akan kita bahas hari ini seperti biasa ya, kita akan bukan brainstorming, salah. Warming up dulu. Warming up-nya sebenarnya ini nggak ada hubungan sih sama APPLBU, tapi ini hanya hubungan sama komputer ya, tapi hanya sekedar main games aja, menghilangkan kejenuhan kita. Mungkin yang pagi tadi masih ada kuliah, yang pagi tadi nggak ada kuliah tapi baru bangun gitu ya, menghilangkan kejenuhan kita aja. Saya akan menggunakan word all. Sebentar, saya mana ya, komputer. Ini saya juga ngambil sih, bukan mengambil, menggunakan punya orang. Oke, mana ya? Oke. Ini tentang apa? Komputer komponen katanya. Saya copy dulu, saya share di chat. Nanti silakan ya. Nah, itu udah ada tuh word wall-nya, sudah saya share di chat. Nah, ini ya, nanti silakan kalian main dulu, saya kasih waktu 5 menit. Ya, 5 menit. Silakan main dulu, setelah main 5 menit gitu selesai. Kalau udah misalnya berhasil gitu ya, kasih nama, nanti akan muncul di bawah sini nih. Ini ada beberapa yang main. Nanti akan ada muncul di sini kalau masuk dalam 10 besar. Tapi kalau nggak 10 besar ya nggak bisa juga. Ya nanti masuk disimpan namanya di sini, nanti akan masuk ke sini. Nanti setelah 5 menit kita akan main bareng-bareng. Silakan dicoba dulu word ball-nya. Oke.
Oke, sudah. Bentar, belum refresh. Baru nggak tahu nih, nambah 1 orang kayaknya nih. Oke, kita coba main bareng-bareng aja ya. Saya share screen dulu. Komputer komponen di sini, kemudian saya start. Oke, apa ini? Ada mouse, ada monitor. Mana ini? Monitor. Mana? Kelihatan nggak kalian? Oh, match the clue. Oke, baik. Harus di match ya. Terus mana lagi nih? Itu ada motherboard. Di mana motherboard? Di sebelah M monitor itu ada M lagi, Bu, di. Oh, Nah, oke, motherboard itu yang mana motherboard? Ini ya. Oke. Terus Itu ada USB, Bu. di mana USB-nya? Nah, baris ke-6 kolom 3. Ini ya, siap. Terus apalagi ini printer. Di mana dia printer? Aduh, saya nggak. Itu mouse, Bu. Monitor, Bu. Sebentar, monitor ada. Oh ya, oke, baik. Ada Itu mouse di mana mouse? mouse di USB Oh, di ini bawah ya. S. Oke. Folders Baru itu kalian. di Folder, baris ya. ketiga, Folder. di kiri, paling kiri yang nomor 3. Folders, oke. Ya, folders. Oke, lalu apa lagi? Keyboard belum ketemu ya? Itu keyboard Ini Windows, di sebelah folder, Bu. Keyboard, oke, siap. Salah. Terus Itu screen yang di kanan. Oh, screen. Baris Speaker. ke-4. Kolom 9, Bu. Speaker. 2, 3, 4. Kolom Nah, itu screen ya, Bu. Screen ya, screen dulu deh. Terus keyboard. Apa deh? Itu speaker di sebelah printer, Bu. Kolom 9, iya, sebelah printer. Speaker ini ya. Ya, Bu. Terus apa satu lagi ini? CPU itu CPU, Bu, ya, di cut screen. Iya, di Screen. bawah. Oh ya, siap. Aduh, cepet ya. di ini rame-rame ya. Saya juga bukan ini ya. Apa sih? Udah lambat. Kalau ngeliatin kayak gitu mah agak lambat ya. Tapi itulah kita ya di sini bukan memang apa hubungannya sama APPLBO, nggak ada. Cuman sekedar main games aja supaya yang tadinya mungkinnya pusing, makin pusing Bu ngeliatin kata-kata. Ya nggak apa-apa lah, kita main games aja ya sambil mengingat-ingat kembali komponen-komponen komputer yang ada. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang apa tadi? UML ya. Tentang UML seperti biasa. Saya akan tampilkan videonya dulu, nanti setelah videonya baru akan saya jelaskan ulang secara singkat. Ya, itu dulu. Oke, baik. Sebentar saya video share UML. Tentang UML. Silakan ditonton dulu ini. Nanti setelah itu kita akan balik lagi. Saya akan jelaskan kembali secara singkat, baru nanti brainstorming sedikit ya. Baru nanti ada diskusi kelompok sebentar. Ada apa enggak ya? Nanti saya pikirkan lagi. Harusnya ada, tapi nanti deh. Oke, silakan ditonton. Selamat menonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya kembali membuat sebuah video pembelajaran yaitu membahas mengenai Unified Modeling Language atau UML. Jadi di sini yang akan kita bahas itu adalah UML baru pendahuluan tentang UML, bagaimana struktur UML itu, diagram apa saja yang ada di UML gitu. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi UML ini adalah sebuah
desain gitu ya, desain yang memang dikhususkan untuk pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian ini bagian tahapan pengembangan perangkat lunak itu bagian desainnya ya. Jadi UML itu adalah sebuah bahasa ya yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. Jadi dia sebenarnya sebuah bahasa yang sudah standar gitu untuk perancangan perangkat lunaknya. Jadi sebelum kita kemarin sudah dijelaskan juga di awal bahwa pada saat perancangan perangkat lunak dimulai dari analisis, kemudian desain ya. Nah, di sini UML ini digunakan pada saat tahap desain. Jadi dia berupa standar untuk merancang perangkat lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model atau arsitektur untuk perangkat lunak yang mau dibuat. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi, sintak, dan semantik. Jadi dia ada notasi-notasi sendiri nanti. Oke, lanjut. UML merupakan kepanjangan, ini tadi sudah ya, merupakan sebuah bahasa berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan sebuah sistem berbasis objek oriented. Jadi memang seperti di awal sudah saya jelaskan, sudah saya tekankan bahwa yang UML ini memang berfokusnya untuk objek oriented. Jadi kalau program yang dibuat bukan dengan menggunakan objek oriented atau menggunakan prosedural itu tidak bisa dibuat dalam pendokumentasian atau perancangannya, nggak bisa pakai UML karena UML memang ada kelas, ada objek gitu. Dia memang fokusnya ke sana. Kemudian ada menurut Rosa Salahuddin, merupakan standar bahasa yang digunakan dunia industri untuk menggambarkan kebutuhan, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur ya, arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Oke. Notasi UML merupakan sekulen bentuk khusus untuk menggambarkan piranti. Jadi nanti UML itu bukan hanya satu diagram, tapi ada beberapa diagram yang ada gitu dengan ada pembagi-pembaginya, ada macam-macam struktur, macam-macam UML yang ada. Setiap bentuk UML memiliki makna, punya sintak, mendefinisikan bagaimana bentuk tersebut akan dikombinasikan. Jadi di dalam UML ada sintak-sintaknya, setiap diagram ada sintaknya. Nanti bagaimana kita mau mengembangkan program atau mengembangkan struktur yang ada di dalam program tersebut. Terutama notasi UML diturunkan ada dari 3 notasi sebelumnya, itu ada dari Grady ya, ada dari Jim, kemudian ada dari IFAR. Jadi dia ada dari OOD, kemudian OMT sama OOSE. Jadi UML itu dibentuk dari object oriented. Jadi desain, ada yang modeli teknik, ada yang object oriented software engineering. Jadi diturunkan dari sana. Nah, di sini kita belajar dulu sejarah dari UML tersebut, dari ada OD, OMT sama OSE. Kemudian dari ada beberapa penyumbang untuk pembangunan UML, ada dari Mayer juga, sehingga menghasilkan yaitu UML menjadikan ada sebuah OMG, Object Management Group. Jadi dibentuk menjadi sebuah Object Management Group. Ini ya sedikit sejarah dari. Nah, ini sedikit sejarah UML juga. Jadi sudah banyak direvisi, melakukan revisi sampai sekarang gitu. Dia dari tahun 95 dari beberapa metodologi yang tadi ya, OMT, OOD, OSE, kemudian dikembangkan sehingga tahun 2006 itu UML 2.1. Itu sudah banyak tools-tools yang disediakan juga untuk membuat UML ini. Oke, jadi di sini dijelaskan macam-macam UML. Ada 3 macam, ada struktur, ada behavior, sama interaction. Kalau struktur itu lebih kepada bentuk dari objek ataupun kelas. Jadi menjelaskan sebuah struktur statis yang dimodelkan. Kalau behavior itu apa yang bisa dilakukan oleh oleh si kelas ataupun objek, digunakan untuk menjelaskan kelakuan.
ya, rangkaian perubahan yang terjadi. Misalnya kalau ini datanya dimasukkan, dia akan berubah menjadi apa gitu. Kalau misalnya data yang keluar terus dia menjadi apa, itu behavior. Sedangkan interaction hubungan. Jadi saya ngomong tadi bahwa di object oriented itu kan adalah hubungan antara satu kelas dengan hubungan antara satu objek dengan objek lain. Nah, bagaimana cara mereka berhubungan antara objek itu dijelaskan pada interaction diagram. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa view ya, dilihat dari beberapa sudut pandang. Ada use case, ada struktural, ada behavior, sama kayak tadi. Ada implementation tambahan, ada environment. Ya, jadi kayak kalau use case itu bagaimana cara hubungan antara aktornya yang sistem di luar sistem, yang siapa yang bisa berhubungan sama sistemnya. Jadi orang yang bisa berhubungan sama sistem. Gitu. Struktural yang kayak tadi, yang menjelaskan bentuk dari objek ataupun kelas. Jadi untuk struktural view ada beberapa diagram. Kalau use case view tadi hanya satu diagram, yaitu diagram use case. Kalau struktural view ada kelas diagram, objek diagram, komposit ya. Kemudian ada behavior ya, apa yang terjadi gitu ya, bagaimana hubungan, dan juga kalau di sini gabung sama interaksi. Sequence ada diagramnya, ada sequence, ada communication, state diagram, activity, interaction, sama timing. Kemudian implementasi ya, bagaimana diimplementasikan. Kemudian di environment itu dengan lingkungan ya, dengan lingkungannya, deployment. Oke. Ada juga kalau diagram 2.0 dia dibagi menjadi seperti ini, yang seperti dijelaskan di awal tadi, ada struktural, interaction, sama behavior. Kalau struktural ada kelas diagram, ada package, ada struktur diagram, ada objek, deployment, sama komponen. Kalau interaction ya communication, interaction, sequence, timing gitu. Kalau behavior ada activity, ada state machine diagram, sama use case diagram. Jadi ini berdasarkan yang UML 2.0 diagramnya. Ada juga dari analisis dan desain ya, dari Zahman framework. Dia dari kebutuhan, kemudian dia akan menjadi use case model. Use case model menjadi kelas diagram berdasarkan kebutuhan juga. Ini termasuk ada struktural ya. Ini kalau use case model termasuk struktural sama behavior, jadi dia gabungan ya. Kalau ini berdasarkan si Zahman framework ya. Kemudian ada activity itu termasuk behavior. Kemudian nanti akan menjadi state chart ya, bagaimana tahapan dari perangkat lunak, dia menjadi behavior juga. Kemudian komponen ya, dari state chart itu menjadi komponen dan deployment. Di komponen sama deployment itu termasuk dalam struktural ya, strukturnya. Ada sistem development, dia dari ada yang dibagi menjadi statis sama dinamis ya, berdasarkan kalau analisis dia dari use case model, dari use case model yang menjadi kelas model, kemudian dari use case itu menjadi sequence ya, kemudian dari sequence menjadi kelas model kelas. Ada yang menjadi state sama sih seperti yang tadi. Kemudian dari ini desain maksudnya, kemudian di develop menjadi sebuah source code. Nah, di sini tadi kan sudah dengar beberapa diagram-diagram yang ada di UML gitu. Nah, ini ada beberapa jenis dari UML, diagram yang ada di UML. Yang pertama use case, urutan interaksi yang saling terkait antara sistem sama aktor. Jadi use case itu memang menggambarkan antara aktor sama sistem, apa yang bisa dikerjakan oleh si aktor, apa yang bisa dilakukan aktor terhadap sistem gitu. Activity, jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan metode apa saja yang terjadi. Jadi ya, aktivitas yang terjadi dalam setiap di dalam sistem itu. Sequence diagram menggambarkan hubungan objek berdasarkan urutan waktu. Jadi kalau sequence diagram ini ada timingnya, ada lifetime-nya. Jadi nanti objek yang satu manggil objek yang lain, kemudian metode apa yang dipanggil. Kalau di dalam objek sama kelas tadi kan di dalam kelas itu ada metode. Nah, dalam sequence ini menggambarkan seperti itu. Metode apa yang dipanggil, kemudian kapan dia dipanggil. Jadi ada urutan waktunya. Kelas diagram ini masuk struktur ya. Jenis diagram pada UML menampilkan paket ataupun kelas yang ada pada sistem. Jadi memang dalam bentuknya itu kayak yang saya jelaskan pada saat objek sama kelas, itu ada kelas bentuknya kelas 3 tier kayak gitu. Yang pertama ada kelas, ada atribut, ada metode. Nah, nanti
kelas ini akan berhubungan sama kelas yang mana, itu dijelaskan di kelas diagram. State machine menjelaskan perubahan keadaan atau transisi sebuah objek pada sistem. Jadi misalkan dari state yang satu, misalnya kalau lift ya, saya contohkan melalui lift. Kalau state-nya dia tertutup, kemudian pada saat kapan state-nya terbuka, pintunya terbuka, nah itu perubahan state atau perubahan keadaan, dijelaskan di dalam state machine. Ini contohnya aja yang tadi. Communication menjelaskan proses terjadi suatu aktivitas, menggambarkan interaksi ya antara objek yang ada pada sebuah sistem. Itu mirip-mirip juga kayak sequence, tapi kalau sequence itu ada waktunya, kalau communication nggak ada, hanya hubungan antar objeknya aja. Deployment itu menunjukkan tata letak sebuah program secara fisik, diartikan juga bagian aplikasi yang terdapat perangkat keras dipakai untuk menerapkan suatu sistem hubungan antar komponen hardware. Jadi kalau deployment ini lebih ke kayak interface, terus bagaimana berhubungan sama komponen lain gitu, sama perangkat keras yang lainnya. Komponen diagram ya, itu tadi deployment ya. Sekarang komponen menampilkan komponen serta hubungan atau interaksi yang terjadi dalam sistem. Jadi komponen apa yang ada di dalam sistem serta hubungannya. Objek menjelaskan objek ya. Kalau tadi ada kelas diagram itu menggambarkan hubungan antar kelas. Kalau objek itu satu kelas bisa menghasilkan banyak objek. Nah, itu objek-objek yang banyak tadi yang bisa dihasilkan oleh satu kelas itu bagaimana hubungannya antara objek satu dengan objek lain. Komposit struktur internal dari komponen kelas dan use case, termasuk hubungan klasifikasi bagian lain dari sebuah program. Jadi menjelaskan dari komponen ya, kelasnya sama use case-nya itu. Jadi ada 3 diagram tadi digabungkan, dijelaskan dari berdasarkan kompositnya. Interaction, visualisasi hubungan kerjasama antara activity diagram dengan sequence diagram. Jadi kalau tadi kita punya activity yang menggambarkan hubungan antara aktor sama sistem, terus dia ngapain ya antara aktor, terus dari sistem kerjanya apa, kemudian di sequence kita juga ada hubungan yang seperti itu tapi ada lifetime-nya, digabungkan dalam sebuah interaction overview diagram begitu. Package diagram itu menggambarkan pengumpulan, kalau package itu kumpulan dari kelas ya, mengumpulkan kelas, menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antar paket. Jadi di dalam, kalau Java, kalian sudah pernah bikin program Java, itu kan ada package-nya atau ada paket. Di dalam paket itu ada beberapa kelas. Nah, itu hubungan antara package dengan package lain. Jadi dalam package itu ada kelas-kelas. Nah, hubungannya bagaimana? Timing, ya. Bentuk lain dari interaksi diagram, fokus utamanya kepada waktu. Jadi di sini bukan hubungan antara objeknya, tapi fokusnya lebih ke waktunya. Mirip kayak interaksi diagram, kayak gini, interaksi. Tapi kalau di interaksi ini masih juga berfokus pada hubungan antar objek sama waktu. Tapi kalau di timing lebih ke waktu, benar-benar ke waktu aja. Oke, tujuan dan fungsi dari UML dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada user ya dari berbagai jenis program ataupun proses rekayasa. Jadi memang visual, kalau kemarin saya ibaratkan dengan kalau kalian arsitek ya, model dari bangunan yang mau dibentuk udah kelihatan di sini. Dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam permodelan. Jadi permodelan itu udah jelas hubungannya. Jadi udah kelihatan hubungan antara objeknya. Dapat membagikan model yang siap digunakan ya. Bahasa pemrograman visual yang ekspresif untuk saling berbagi model dengan mudah dan memperluas program. Jadi sebenarnya reusable, bisa digunakan kembali. Ya, jadi kalau kelas itu mau dicopot, kemudian mau dipindahkan ke program yang lain atau sistem yang lain atau software yang lain, mau dibikin kembali dengan menggunakan kelas yang sudah ada, itu bisa. Ini reusable. Digunakan sebagai blueprint karena lengkap, detail, diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program ya. Jadi di sini blueprint ya, cetak biru. Jadi template-nya udah jelas di sini. UML dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. Jadi tidak hanya bergunakan untuk memodelkan perangkat lunak software saja. Jadi memang ya itu tadi fokusnya pada OOP.
membuat suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Jadi dia sebagai penjembatan antara kalau manusia ngerti ngelihat diagramnya, mesin juga bakal ngerti bagaimana cara kerja sistemnya gitu. Nah, itu adalah fungsi dan tujuan dari UML. Jadi di sini ada beberapa langkah bagaimana sih membuat UML. Ini sedikit tips lah ya. Buat daftar bisnis proses dulu dari level yang tertinggi. Jadi setelah proses bisnisnya dapat atau analisisnya dapat, petakan menjadi use case dari setiap bisnis proses tadi dengan tepat fungsionalitas yang harus dikerjakan ya. Jadi dari setelah requirement-nya dapat, bikin use case-nya. Setelah use case-nya, perhalus use case diagram dengan lengkapi requirement dan constraint atau batasan dan requirement-nya. Kemudian buat deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik. Jadi deployment-nya bagaimana, kemudian requirement lain non-fungsional boleh dibuat. Kemudian berdasarkan use case ini tadi, buat activity-nya. Jadi dari use case itu udah nanti kelihatan bagaimana satu proses bekerja, apa yang dilakukan di setiap proses itu, setiap use case itu. Nanti kelihatan baru bikin activity. Setelah bikin activity, definisikan objek dalam bentuk package. Jadi kita definisikan objek apa yang akan muncul. Jadi activity itu udah kelihatan juga objek-objek yang akan terbentuk. Kemudian bikin sequence diagram atau collaboration untuk tiap alur pekerjaan. Jika sebuah use case memiliki kemungkinan alir normal, buatlah satu diagram untuk masing-masing alir ya. Jadi kalau misalnya dia ada kalau nanti di activity sebenarnya kelihatan sih kalau misalnya dia ada normal atau kalau nanti di use case lebih diperjelas itu dengan skenario. Nah, di skenario-nya kelihatan bikin skenario normal sama alternatif. Nah, itu nanti dibuat masing-masing alirnya. Kemudian rancangan interface, buat user interface berdasarkan skenario use case untuk menjalankan skenario use case tadi. Kemudian sudah bikin interface, bikin kelas diagram. Setiap package domain dipecah menjadi hierarki kelas. Jadi tadi kan sudah didefinisikan package-nya, baru dibuat kelasnya. Untuk kemudian bisa bikin unit test untuk menguji fungsional. Setelah kelas diagram dibuat, maka dapat melihat kemungkinan pengelompokan kelas. Bisa dibuat komponen diagram. Kemudian tes integrasi untuk setiap komponen. Ya, bisa dibikin integration test. Jadi komponen itu hubungan antara yang kecil-kecil itu nanti digabungkan. Nah, itu menjadi integration test. Perhalus deployment yang sudah ada, detailkan kemampuan dan requirement sistem operasi dan petakan dalam komponen dalam node. Jadi dari deployment tadi diperhalus lagi. Kemudian kita membangun sistem. Ada dua pendekatan, dari ada berdasarkan use case, ada berdasarkan komponen. Kalau berdasarkan use case, mengassign setiap use case kepada tim pengembang menjadi unit kode yang lengkap dengan tes. Jadi di sini tadi ada di dalam use case-nya ada unit testing ya. Nah, itu unit test, ada unit kode itu menjadi unit test. Nah, itu diserahkan kalau pendekatan use case, kalau pendekatan komponen mengassign setiap komponen kepada tim pengembang. Jadi komponen yang sudah dibikin di tahap di tahap sebelumnya tadi ada komponen. Kalau saya sih biasanya pakai pendekatan use case, jarang saya menggunakan pendekatan komponen karena menurut saya lebih gampang. Melakukan uji modul ya, uji modul unit testing sama integration testing berdasarkan kode dan Piranti Lunak siap dirilis. Jadi ini kan kalau semuanya diagram yang mau dibuat ya, langkah-langkah. Tapi kalau misalnya hanya beberapa, misalnya kalau untuk TA gitu, biasanya itu hanya bikin yang diagram yang pertama, analisis dulu. Analisis, dapat bisnis proses, dapat requirement ya. Sudah dapat requirement, langsung aja kebutuhan fungsional nanti bisa ditambah-tambah. Fungsional sama non fungsional. Dari kebutuhan fungsional itu akan menjadi use case. Ya, dari satu kebutuhan fungsional menjadi use case. Jadi dipetakan ke use case. Setelah dipetakan ke use case, satu use case itu akan menjadi satu skenario.
Di dalam skenario ada skenario normal sama skenario alternatif. Kemudian dari skenario itu langsung bikin activity. Jadi berdasarkan skenario use case itu udah activity-nya. Lebih gampang. Kemudian setelah activity baru masuk ke bikin sequence diagram, karena di dalam activity kan udah kelihatan aktor melakukan proses klik apa gitu, terus nanti proses apa. Nah, kita detailkan apa yang dikerjakan oleh sistem di sequence diagram. Jadi sequence diagram nanti udah muncul kelasnya, kelas yang akan terlibat, kemudian metodenya. Kemudian baru dari sequence diagram bikin kelas diagram. Selesai ya. Jadi di dalam kelas diagram itu nanti kelihatan hubungan antara satu kelas dengan kelas lain. Jadi ngelihatnya nanti dari kelas diagram itu hubungannya harus sama dengan yang ada di sequence. Kalau sequence objek kelas A berhubungan sama kelas B gitu ya, atau objek A berhubungan sama objek B, berarti di dalam kelas diagram kelas A harus berhubungan sama kelas B. Nanti kelihatan di sana. Nah, itu kalau untuk TA ya. Jadi memang tidak terlalu banyak kelas atau diagram yang digunakan. Jadi hanya beberapa diagram itu aja. Jadi use case, skenario use case ya, kemudian activity, kemudian sequence diagram sama kelas diagram. Cukup itu aja. Ya, ini beberapa tools yang mendukung bisa digunakan, ataupun misalnya punya tools UML yang lain ya boleh digunakan. Mungkin ya, segitu aja penjelasan dari saya mengenai UML, pengantar UML. Kalau mau ada pertanyaan silakan di komen di YouTube ataupun langsung tanya ke saya juga boleh. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bentar ya. Oke, baik. Itulah penjelasan ya tentang UML. Jadi memang hari ini belum masuk benar ya ke dalam kita bikin use case belum gitu. Jadi baru pengenalan mungkin lebih tepatnya kepada UML. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit secara singkat tentang UML-nya. Jadi UML itu ya dia hanya sebuah bahasa. Dia hanya sebuah bahasa dalam industri untuk memvisualisasikan rancangan. Jadi kalau misalnya kita itu membuat sebuah produk, kita harus merancang dulu kan. Nah, tapi kita visualisasikan kalau di dalam APPLBO ini kita buatnya dalam bentuk diagram-diagram begitu. Ya, kita visualisasikan dan jadi untuk bentuknya nanti kira-kira hasil jadinya itu udah mulai kelihatan tuh pada saat kita membuat UML ini. Nah, UML ini biasanya berada pada fase desain atau fase perancangan, ya, fase perancangan. Jadi UML ini biasanya digunakan setelah fungsional atau kebutuhan fungsional sudah dirumuskan, kemudian ketika masuk ke dalam tahap desain, di tahap desain kalau lagi-lagi kalau programnya berupa program object oriented maka kita menggunakan UML. Tapi kalau program kita bukan object oriented maka kita tidak bisa menggunakan UML, kita hanya bisa menggunakan prosedur atau ERD ataupun DFD, begitu aja ya. Karena kalau bukan object oriented maka ada beberapa diagram yang tidak bisa kita buat pada UML ini. Nah, oke, ini ya tadi sudah dijelaskan juga dia implementasi ada beberapa ini ya. Sebenarnya dia ada beberapa dari notasi-notasi, ada OOD, OOA sebenarnya, kemudian OSE gitu. Nah, dan juga ada derivatif dari si UML itu sendiri. Ini juga ada perkembangan dari UML, dan nggak tahu saya sekarang UML berapa, udah terus berkembang ya sekarang ya. Tapi secara umum masih begitu-begitu sih, nggak terlalu banyak. Nah, di sini ada beberapa macam dari UML. Yang pertama ada terbagi dari 3 macam diagram, struktur, behavior, sama interaction. Sebenarnya ada yang bilang 3, ada yang bilang 4 gitu, ya macam-macam lah. Kalau struktur itu
dia lebih kepada menjelaskan struktur dari sistem. Ya, jadi memang kayak kelas diagram itu lebih kepada struktur sistem. Jadi lebih memperlihatkan kelasnya gitu. Struktur statis yang dimiliki oleh sistem. Kalau behavior itu kelakuan, ya, kelakuan atau perubahan atau rangkaian perubahan yang ada di dalam sistem. Kalau interaction itu interaksinya jelas, interaksi dari sistem. Ada juga yang bilang begini, ada 5 ya malah. 5. Ada structural implementation, behavior, use case, sama environment. Jadi kalau use case view ya jelas hanya jadinya use case diagram. Kalau structural view yang saya bilang tadi, jadinya ada kelas diagram, objek diagram, sama package diagram. Kalau biasanya kan kalau programnya banyak ada beberapa package. Nah, satu package itu kan terdiri dari beberapa kelas. Nah, itu biasanya dibentuk dalam package diagram. Tapi kalau standar kita biasanya cuma untuk kelas diagram. Ya, karena di dalam kelas itu sudah nanti kelihatan tuh atribut sama metode, ya, atribut sama metode yang dimiliki oleh kelas itu. Jadi hanya apa sih yang dipunya oleh si kelas gitu. Kalau objek diagram juga jarang. Kenapa? Karena satu kelas bisa menghasilkan banyak objek. Ya, jadi bisa jadi ada objek diagram, tapi dia mungkin lebih kepada ya si objek itu punya atribut namanya apa atau nilainya apa, begitu lebih ke sana. Sekarang kalau behavior ya, kita paling pakai 3, struktur, behavior, sama use case. Behavior yang kita pakai itu adalah sequence. Sequence itu lebih kepada interaksi, hubungan, atau bagaimana sih hubungan antara satu objek sama objek yang lain, sebenarnya begitu sequence diagram. Ada juga communication diagram, ada state diagram. Kalau state itu lebih kepada perubahan state. Jadi misalkan contohnya nih kalau website biasa, perubahan dari kita klik login terus berubah jadi, kalau berhasil ya dia berubah jadi buka tampilan dashboard, atau misalnya klik login kalau salah password dia berubah ke tampil ke halaman awal. Nah, itu state machine. Jadi kapan dia berubahnya gitu, kondisi kapan dia berubah. Atau ketika misalnya kalau lift, biasanya kalau state diagram itu biasanya kalau ngomongin lift itu biasanya state diagram. Kalau lift misalnya udah waktunya berjalan, misalnya lift ya, pintu lift ya saya ngomongin. Kalau waktunya dia misalnya berapa menit ya, saya nggak tahu. Anggap aja 1 menit ya. 1 menit kalau nggak ada pencet tombol ya udah dia nutup gitu kan. Dia otomatis nutup sendiri gitu kalau misalnya lift. Nah, begitu juga itu state diagram. Jadi kapan ada trigger atau ada pemicu, kapan dia harus berubah. State-nya berubah. Jadi kalau misalnya waktunya 1 menit, walaupun nggak ada yang mencet tombol, dia otomatis nutup pintunya, lift. Tapi kalau misalkan ada waktunya 1 menit atau ada yang mencet tombol, dia otomatis tutup. Begitu. Jadi kapan sih dia harus berubah state-nya atau keadaannya berubah. Nah, terus juga biasanya sih kalau state itu ya perubahan trigger yang seperti itu yang memicu sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya hanya website, hanya desktop gitu kan biasanya triggernya hanya klik tombol kan. Nah, kita nggak ada yang paling session ya. Kalau session itu kan ada kan. Kalau session di dalam web, session misalnya nggak dipakai atau nggak digunakan website itu, atau nggak kita otak-atik website itu selama beberapa misalnya 30 menit gitu, otomatis log out. Nah, itu perubahan state. Bisa kita gambarkan dalam state diagram, bisa. Ya, jadi tapi ya perubahan state yang seperti itu yang perlu dibaca, bukannya yang hanya klik tombol itu standar aja istilahnya ya, standar. Yang state yang standar. Tapi kalau yang state yang misalnya butuh misalnya waktu, atau butuh misalnya kalau fire hydrant gitu yang otomatis matiin api kalau dia ketemu atau bukan mencium ya, terkena asap gitu kan, dia otomatis akan menghidupkan air. Nah, itu kan ada state khusus. Nah, itu biasanya digambarkan pakai state diagram. Tapi kita jarang karena kita hanya pakai itu tadi, kita cuma website sama desktop paling. Mobile juga tombol kan.
nggak terlalu banyak state. Jadi kalau state diagram biasanya digunakan itu tadi lebih kepada ada alatnya gitu, lebih condong ke sana sih. Activity diagram ya, menjelaskan aktivitas. Sebenarnya aktivitas ini sudah tergambar sih pada saat use case, kan use case ada skenario. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari skenario. Jadi ada activity diagram. Ada interaction sama ada timing. Ya, jadi ada interaction diagram, ada timing diagram. Itu untuk behavior. Jadi bagaimana sih antara behavior itu lebih kepada hubungan antara satu objek dengan objek yang lain atau satu kelas dengan kelas yang lain. Oke, implementation ya lebih kepada implementasiannya ya, komponen sama komposit struktur. Kemudian environment lebih kepada deployment diagram. Kalau misalnya dia ada hubungan sama alat lain atau misalnya hardware lain begitu. Tapi yang kita pelajarin paling use case, class, sequence sama activity. Use case-nya ada skenario di dalamnya. Ini ya ada dibagi-bagi juga beberapa macam. Ini ya menurut Zahman ada yang ini termasuk bukan murni gitu, maksudnya bukan murni struktural. Kalau use case itu lebih kepada antara struktur sama behavior, dianya nggak murni. Oke, ini sistem ada yang dinamis, ada yang statis, tapi biasanya sih yang struktural pasti yang statis masuknya. Kalau yang dinamis ya yang behavior pasti dinamisnya. Ada beberapa jenis tadi sudah dijelaskan ya, saya sudah singkat-singkat juga tadi, mungkin ada package diagram, timing, nah segala macam. Nah, jadi tujuannya kita memang memberikan visualisasi kepada user. Kira-kira bakal jadi apa? Atau misalkan kalau kita lewat interface ya, kita udah lihat, oh kira-kira ini, oh programnya akan menjadi seperti ini, walaupun mungkin belum berwarna, nggak apa-apa. Kebanyakan ketika di TA, kalian kan akan menghadapi TA tuh. Ketika di TA kan bab 4 itu memang membahas tentang bukan UML sih, lebih kepada pengembangan perangkat lunaknya kan. Nah, di bab 4 itu kan ada untuk interface, saya ngomongin interface nih. Kan ada perancangan interface, ada implementasi interface, ada dua macam. Nah, kalau bagian perancangan interface jangan ya oke lah, kalian sebenarnya udah bikin tuh, udah selesai programnya. Kalau dari bagian perancangan jangan kalian screenshot langsung dari si program yang kalian udah jadi. Jadi ya kalian bikin benar-benar kayak mockup gitu. Jadi ya dia hanya hitam putih, misalnya nanti akan ditaruh logo, ya tulisan aja logo, belum ada gambarnya, jangan ditaruh gambarnya. Begitu aja, terus dia cuma kotak-kotak gitu. Jadi misalnya di belakangnya nanti ada gambar atau ada background ya. Itu nggak usah ditaruh backgroundnya, biarin aja polos, hitam putih dia bentuknya begitu. Itu kan mock-up, kan memang perancangan ya. Kita baru merancang tuh. Tapi kalau misalnya pada bagian hasil atau implementasi dari interface-nya, ya udah baru screenshot dari hasil website kalian. Nah, kebanyakan sekarang itu bagian perancangan udah di screenshot tuh dari hasil program perangkat lunak. Ya ngapain kalau udah jadi, itu kan bukan rancangan, berarti itu hasil jadi kan gitu ya. Jadi diingatkan. Kebanyakan tuh begitu. Jadi kadang saya perancangan kadang kita ubah karena itu bukan perancangan, itu adalah hasil. Apa bedanya sama perancangan sama hasilnya? Kalau perancangannya udah bagus begitu gitu ya. Oke. Jadi misalnya dari perancangan user udah bisa lihat tuh. Terus juga misalkan nanti nanti setelah desain ke coding kan menghubungkan begitu. Jadi modelnya udah ada, kelasnya bentuknya kelas udah ada, atributnya udah ada, metodenya udah ada, nanti bisa diimplementasi ke codingnya atau programmernya. Visual blueprint ya lengkap dan juga bisa bisa di track. Jadi sebenarnya antara use case, kalau kita ngomongin TA kita ya, use case, skenario, activity, sequence, sama kelas, itu ada trackingnya. Bisa di track. Yang mana, misalnya mulai dari use case. Kita bikin use case A, terus nanti di skenario jadinya use case apa? Use case A ini jadi apa? Kemudian ke dalam activity, jadinya activity yang mana untuk use case tadi. Terus di dalam sequence,
kita bisa ngelihat use case ini jadi apa, berkembangnya berhubungannya sama apa gitu. Nah, nanti kalau di sequence ini bisa ngelihatnya dari alur cerita dari si skenario, kelihatan tuh di dalam sequence. Kemudian di kelas juga sama. Kita sudah bikin sequence, tadi kan ada beberapa kelas yang muncul. Misalkan di kelas di sequence itu ternyata muncul 5 kelas. Di kelas diagram muncul 3 kelas. Nah, hilang ke mana kedua kelas ini? Nah, harusnya ada kan. Nah, itu sebenarnya bisa di-track. Ya. Bukannya nggak ada trackingnya, tapi harus ada track. Bisa di-track. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, ini tips ya, sekedar tips aja. Yang pertama, kita harus tahu proses bisnis atau fungsionalnya setidaknya udah tahu. Kemudian, kita bisa petakan dari use case tadi. Dari proses bisnis tadi menjadi use case. Nanti ketika kita belajar use case, saya akan memberikan tips juga sih sedikit. Bagaimana dari fungsional yang sudah kita buat, itu kita petakan jadi satu use case. Begitu. Ya, nanti kita lihat lagi. Kemudian perhalus lagi, kita cari lagi misalnya atau kita gali lagi kira-kira requirement ini bisa menjadi use case yang mana. Jadi satu requirement, satu atau lebih requirement, satu atau dua requirement bisa menjadi satu use case. Bukan satu requirement jadi satu use case, belum tentu. Jadi misalnya ada 2 requirement yang dia sama gitu, dia bisa dijadikan dalam atau dibuat dalam satu use case. Nanti bisa diperjelasnya kapan dua requirement tersebut jadi satu use case, kita jelaskan nanti pada saat deskripsi skenario. Nah, itu nanti bisa diperjelas di sana. Nih ya, berdasarkan use case nanti kita bisa bikin skenarionya, kemudian dari skenario kita bikin activity, kemudian dari activity kita bisa bangun sequence, kemudian dari sequence kita bisa bangun kelas diagram karena mereka saling berinteraksi. Nanti itu tadi pada saat kita udah belajar ke setiap diagram itu saya mulai dari awal, nanti di use case-nya saya mulai dari awal, ada fungsional contoh kemarin saya buat dari use case nanti ketika di skenario dari use case tadi kita buat jadi skenario-nya jadi apa, dari skenario buat activity-nya jadi apa, nah itu nanti berkelanjutan ya. Oke, ada beberapa tools yang mendukung, ini boleh dipakai ya, tapi yang nanti mungkin hari ini kita akan mencoba melihat dulu ya, mungkin bukannya membuat use case ataupun membuat UML belum, tapi kita hanya melihat dulu nih, apa sih yang akan kita pakai di tools yang kita pakai gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai sini untuk UML, apakah ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum saya lanjutkan, setelah ini mau brainstorming sedikit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Belum? Ya belum Bu, karena masih bala gitu ya. Oke, kalau belum ada sekarang kita masuk ke, sebentar saya ambil linknya dulu ini mah, Padlet. Oke, saya chat mana chat? Ini ya Padlet. Silakan masuk ke Padletnya. Di Padlet ini, oke, sudah ada satu di tengah-tengah, sudah ada UML. Kemudian menurut Anda apa itu UML dan UML ini digunakan untuk apa? Silakan kalian, menurut kalian masing-masing, silakan dituliskan di sini. Caranya gimana? Caranya ada di sini ada tanda plus, ya tanda plus. Kalian klik aja tanda plus, kemudian masukin misalnya. Boleh di subjeknya boleh di write yang di bawah boleh, mau ditambahin gambar juga boleh, nggak apa-apa. Misalnya UML adalah bla 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 gitu ya. Oke. Kalau sudah klik publish, nanti akan muncul. Nah, misalnya di bawah nih muncul. Kalian connect to post. Oke, di sini. Begitu. Oke. Mau diganti warnanya silakan. Mau ditambahi gambar silakan. Di situ kan bisa nambahin gambar, bisa cari juga dari
link pencariannya bisa dicari. Silakan menurut kalian si UML itu apa dan dipakai untuk apa sih si UML ini? Silakan dituliskan dulu.
Baik. Baru 3 orang yang mengisi. Yang lain mana? Bingung? Kah? Caranya atau belum selesai? 9 orang berarti 8 orang ya, kecuali saya. Baru 3 berarti 5-nya lagi belum. Silakan. Silakan. Mana ini selesai? Oke, aduh, ada yang melenceng ke bawah. Oke, kita coba. Oh, belum share screen. Aduh. Siap. UML adalah bahasa pemmodelan dan standarisasi. Ya, pembuatan pengembangan aplikasi. Sarana perancangan, ya. Permodelan merancang berorientasi objek, memang khususnya pada orientasi objek ya. Objek digunakan dalam merancang sistem berorientasi objek. Ya, memang jadi lebih fokus kepada berorientasi objek. Jadi diingat ya, kalau misalnya kalian bikin programnya bukan OOP, bisa sih, bisa nggak Bu? Boleh aja sih pakai si UML, tapi cuman paling stuck sampai activity. Nggak bisa lanjut tuh ke sequence sama si kelas diagram, nggak bisa karena dia nggak ada kelasnya. Tapi kalau misalkan Bu, saya pakai prosedural, saya mau pakai apa bagusnya, ya pakai ERD DFD aja gitu ya, nggak usah pakai UML. Oke, baik, ada yang mau ditanya sampai di sini? Belum? Oke, sekarang mungkin saya cuma perkenalan aja, perkenalan sosialisasi, bukan juga sih, apa ya namanya ya, saya juga bingung. Salah. Reguler, saya cuma memberi ini aja ya, masih menunjukkan gitu, menunjukkan tools yang akan kita gunakan pada saat membuat UML nanti. Oke, sebentar saya share dulu di sini. Oke, ini sebenarnya adalah folder untuk kelas kalian ya. Jadi saya akan coba share di sini. Nah, di sini kita menggunakan toolsnya dari Draw.io, ya Draw.io atau diagram.net. Itu sudah terintegrasi dengan Drive atau Google Drive. Jadi nanti saya akan membuatnya di Google Drive ya. Saya coba tambahkan dulu ya. Saya contohin diagram.net. Oke. Saya tambahin bikin folder. Oke, 0 berapa ya kita sekarang? Pertemuan berapa? 05 ya? UML begitu. Tanggal 14/02. Oke. Oke, baik. Saya tambahin di sini aja ya, biar saya bisa. Jadi nanti saya akan post begini. Aduh. Kok Jamboard salah. Kan kirim ke kalian dulu ya linknya biar
kalian bisa buka. Jadi di sini bisa bareng juga sih ngeditnya. Mengubah ngeditnya itu bisa barengan. Oke. Dan saya ganti ini, saya tutup dulu ya. Saya ganti nama jadi kelompok, kan kelompok 1, 2 kelompok kan. Saya duplikat dulu. Bentar. Salinan. Ganti nama. Kelompok 2. Oke. Saya kirim linknya ke kalian. Ini cuman kalian untuk coba aja ya. Oh, bahwa kita akan menggunakan ini. Saya kirim ke chat. Itu Google Drive-nya, boleh silakan masuk. Nanti kalau udah masuk, kalian kan ada dua file ini. Yang nanti kelompok 1 ya buka kelompok 1 gitu, kelompok 2 buka kelompok 2. Misalnya nih pas kalian buka, klik 2 kali, kalian kan belum ada diagram.net-nya. Nah, nanti di pas saat di ujung bukanya nanti jadinya kalau diklik itu jadinya gambar. Tapi kalau misalnya ini kan kosong masih. Cara bukanya adalah kalian klik di pojok atas itu pakai buka dengan ya. Ada aplikasi. Kalian klik kemudian kalian klik hubungkan aplikasi lain ya. Kalau saya punya udah ada kan, saya udah install. Jadi kalau kalian belum ada, silakan hubungkan dengan aplikasi lain kemudian kalian cari dia Draw.io ya. Draw.io, enter. Atau diagram.net juga sama sih, boleh. Kalian klik, kemudian kalian install. Ya, kalian klik terus install. Kalau udah diinstal, nanti baru bisa buka. Gitu. Misalnya kalau udah install, nanti saya buka aja, udah bikin kebuka gini kan, udah diinstal. Klik buka dengan diagram.net. Nanti dia akan beralih ke diagramnya. Itu ya. Nanti di sini banyak shape-nya udah tersedia sih. Jadi dia memang apa ya? Ini kan bisa jadi aktor gitu. Ini ada untuk kelasnya, kemudian ada yang horizontal container kalau butuh gitu. Kemudian ada, nah di bawah sekali itu ada, dia flowchart juga ada sih, flowchart ada, ER juga ada, ER. Tapi kalau yang kita mau pakai UML, itu pakai yang bawah sekali, itu ada UML, klik UML-nya, kemudian ini memang nggak dipisah ya, ada use case biasanya terpisahkan. Kalau saya coba pakai apa ya, Visio, zaman dulu banget ya, Visio itu kan dipisah, ada use case, ada kelas, ada sequence. Nah, kalau ini enggak, dia akan bercampur aduk lah di sini. Pokoknya semuanya tentang UML katanya begitu. Ya udah nanti kita cari aja nanti misalnya kalau aktor, kalau mau pakai use case berarti cari yang use case ya. Ini use case, tinggal tarik. Ini use case lagi misalnya. Kalau mau bikin apa? Kelas ya, kita lihat. Nah, ini kelas. Tinggal diganti aja filternya. Gitu, kali ini apa? Class name. Oh, tapi nggak ada metode ya. Kita pakai yang ada metode. Ini interface, ini objek. Iya, ini kalau misalnya mau pakai package dan lain-lain. Ini nanti gunanya yang garis-garis begini untuk sequence gitu, untuk sequence. Ini ada asosiasi dan lain-lain. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan ini Draw.io ini. Jadi di Draw.io kan ketika udah bikin use case, kalian bisa bikinnya barengan. Saya nggak tahu nih, di sini udah ada orang apa belum ya. Tapi harus sering-sering, ini kelompok 2 udah mulai masuk. Saya ikut join. Jadi harus sering-sering refresh ya. Kadang di temennya udah ngupdate, di kita belum ngupdate gitu. Refresh dulu kayak gitu ya, bisa sering update. Jadi bisa barengan nih ngeditnya. Jadi nanti ketika kita bikin use case, diskusi biasa ya di breakout room, bikinnya di sini nanti. Oh ya, saya tambahin ini ya use case ini, kamu nambahin ini. Jadi bisa kerja di satu tempat, gitu. Bukannya kerja masing-masing ya. Tapi kerjanya memang di satu tempat. Terus nanti ya udah, saya ikut join nih, saya bisa ikut nongkrong di situ juga, gitu. Istilahnya begitu, ya. Silakan nanti mungkin untuk hari ini nggak ada diskusi dulu deh.
Saya juga ada urusan nanti siang juga saya nggak bisa masuk kelas. Saya juga ada urusan sebentar. Jadi nanti silakan di otak-atik dulu dan untuk Draw.io. Karena memang kita belum masuk ke materi ya, bukan masuk materi sih, belum masuk ke dalam diagramnya. Jadi saya sudah kasih tahu dulu, nanti ketika use case, ya udah, saya nggak usah ngasih tahu lagi, ini Draw.io harus buka begini, bla 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 bla, nggak lagi. Nanti tinggal bikin use case, ya udah ini linknya langsung bikin, begitu ya. Jadi lebih enak pada saat kita bikin use case. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang kesulitan nggak bikin buka pakai Draw.io-nya? Jadi kalian nggak perlu install di laptopnya. Iya. Installnya di drive di Google-nya aja. Di Google-nya aja. Tapi mungkin harus login ya, nggak bisa nggak login. Saya yakin semuanya pasti udah punya email lah. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini page-nya juga bisa ditambah ya. Jadi misalnya ide yang pertama, mungkin nanti saya nggak pindah-pindah page aja ya. Kalau kemarin berdasarkan pengalaman, saya pindah-pindah file kan, misalnya use case file ini, terus nanti sequence file ini, saya ribet ngoreksi. Ini bolak-balik. Mungkin nanti kita akan, ya udah pakai ini aja. Yang pertama, halaman pertama itu use case, halaman kedua untuk sequence, bukan sequence, skenario misalnya gitu, halaman ketiga untuk activity. Ya biar bisa saya ngoreksinya, oh ya sekalian gitu, nggak buka. Ini buka file satu, cari lagi file yang lain, kan ribet ya. Mungkin gitu aja nanti, atau nggak kita tetap pakai file ini. Yang mau gambar rumah dulu nggak apa-apa, bisa dihapus nggak apa-apa. Nanti PC-nya kita ubah. Jadi mungkin di halaman pertama saya minta kalian tulisin nama anggota kelompok, halaman kedua baru use case-nya nanti segala macam. Nanti kita atur lagi deh, biar enak saya ngoreksinya nggak ribet. Banyak file kan bingung. Mana udah bacain use case, mana bukain file satu-satu lagi. Ribet. Gitu ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini namanya anak-anak lagi pegang balonnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Main dulu, coba ya, coba. Kalau nggak salah dia bisa nambah juga ya. Oh iya, bisa. Bisa nambah elemen baru. Tapi kalau saya sejauh ini sih saya belum pernah. Tapi nggak tahu, siapa tahu kalian butuhkan. Saya tambahin nih awannya. Ada yang mau nanya dulu nggak? Belum? Belum ada. Oke, kalau belum ada pertanyaan mungkin cukup untuk hari ini, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita baru mulai masuk ke dalam use case. Sampai ketemu minggu depan dan saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang Bu. Nah, saya close.